Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera dan besar harapan saya bahwa Bapak Ibu di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat. Walaupun ada beberapa saudara kita yang saat ini masih dalam kondisi belum sehat, biarlah kiranya doa-doa kita sampai kepada Tuhan juga untuk mereka. Dan ibadah kita sampai saat ini masih ditayangkan secara virtual, mengingat bahwa pandemi yang sedang menjangkit pada saat ini belum terselesaikan. Dan kami berharap bahwa tayangan ini dapat tersaji dengan baik di rumah Bapak Ibu Saudara, dan ibadah pun dapat berjalan dengan hikmat. Kiranya Bapak Saudara, kita terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan oleh karena pertolongan Tuhan. Selamat beribadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 63, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 63, baitnya yang pertama. Karyamu sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas kebaikan yang Engkau karuniakan dalam hidup rumah tangga dan keluarga kami. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 63, baitnya yang kedua. Tuhan curahkanlah kasih-Mu, lindungi umat-Mu,
padamu. Masih dengan tetap berdiri, Bapak Saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami memohon hikmat-Mu. Berilah kami pengertian untuk maksud-Mu atas firman yang kami baca. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20. Kitab Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Pohon-pohon lain boleh kamu tebang untuk dijadikan pagar pengepungan sampai kota itu sudah jatuh. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan bagi kita semua, dan dalam melalui firman ini kita terberkati di dalam hidup dan di dalam aktivitas-aktivitas yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Saudara, dipersilakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, maka di sana mau dikatakan bahwa umat Tuhan ini artinya generasi berikut dari peristiwa keluarnya Israel dari Mesir itu sangat beruntung. Karena mereka memiliki satu perangkat hukum yang cukup kuat mengatur pola hidup mereka. Sampai sedemikian rupa, dan bagaimana mereka mematuhinya? Mereka mematuhinya dalam konteks relasi mereka dengan Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi agaknya ada yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa lain juga punya tatanan hukumnya. Tapi umat Israel ini dia punya kekhususan. Dan kekhususannya terletak justru yang tadi sudah saya katakan. Bahwa mereka punya relasi dengan Tuhannya yang begitu kuat. Dan sekali lagi itulah kekhususan di dalam tatanan hukum umat Israel sebagai sebuah bangsa. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam bacaan kita agaknya di sana ada satu kebutuhan, yaitu kebutuhan pagar sebagai benteng. Jadi ketika mereka akan memasuki atau memerangi bangsa lain, maka mereka harus membuat pagar, atau pagar itu yang ingin dikatakan adalah benteng, sebagai benteng. Lalu ada larangan bagi bangsa Israel untuk, di sana dikatakan, atau ini juga dapat dikatakan sebagai strategi yang harus diterapkan, bahwa mereka tidak boleh memotong pohon buah-buahan. Itu pada ayatnya yang ke-19, Bapak Saudara. Lalu di sana dikatakan pohon buah-buahan itu jangan dipotong, tapi makan saja buah-buahnya. Lalu
dikatakan mengapa begitu? Karena pohon buah-buahan itu bukan musuhmu. Bapak Saudara, bagaimana kita mau memahami ini? Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, logika sederhananya begini. Pohon buah-buahan itu tidak ditebang sesungguhnya supaya umat Israel tetap survive. Dan di sana dipersonifikasikan bahwa tanah itu adalah kawan, tanah itu adalah sahabat, tanah itu atau maksud saya pohon buah-buahan itu sahabat, itu kawan, bukan lawan atau musuh yang harus dibunuh. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pohon buah-buahan itu tidak pernah menghendaki umat Israel itu mati. Makanya dikatakan dia itu bukan musuh. Lalu Bapak Saudara, sesungguhnya yang dikatakan begini, bahwa pohon buah-buahan itu lebih punya nilai ekonomis. Artinya bahwa ketika pohon buah-buahan itu masih ada, mereka bisa manfaatkan ke depannya sebagai komoditi, penghasilan daerah atau sebagainya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi dia tidak efektif. Tidak efektif untuk menjadi pagar atau benteng. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu ada pohon-pohon yang diizinkan oleh Tuhan untuk dijadikan pagar atau benteng. Tentu Bapak Saudara, pohon-pohon yang diizinkan ini sesungguhnya juga punya nilai punya nilai ekonomis. Pohon-pohon yang keras, kalau di Semarang ini kan dikenal dengan jatinya, itu punya nilai ekonomis. Dan dia juga efektif untuk menjadi pagar, benteng dalam pertahanan karena dia keras. Jadi pohon yang boleh ditebang itu bukan saja dia punya nilai ekonomis, tapi juga efektif untuk menjadi sebuah benteng. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, artinya mengapa ada pilihan yang diberikan ayat 19 dan ayat yang ke-20. Jangan kamu tebang pohon buah-buahan, tapi tebanglah pohon-pohon yang lain. Artinya pohon-pohon yang punya kualitas, punya potensi untuk menjadi pagar atau benteng. Di sini artinya bagi umat itu dibutuhkan, Bapak Saudara, dibutuhkan pikiran yang selektif. Artinya ya berperang, tapi jangan lalu tidak berpikir secara jernih, tidak berpikir secara selektif. Nah, kalau kita bandingkan dengan pernyataan di sebelumnya, di sana ada disinggung, kalau kamu memeranginya dalam waktu lama. Maka kalau kamu memerangi bangsa itu dalam waktu yang lama, maka pohon buah-buahan itu akan sangat bermanfaat bagimu. Tapi kalau kamu tebang sekarang, dalam waktu yang lama, kamu pun sendiri akan kesulitan. Artinya Bapak Saudara, di sini dibutuhkan pertimbangan. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau kita refleksikan dari bacaan kita pada malam ini? Yang mau kita refleksikan adalah bahwa situasi kita saat ini berbeda, maksud saya, berbeda dengan perjalanan umat yang sedang menuju ke tanah yang dijanjikan Allah.
Jadi situasinya berbeda. Mereka punya potensi mengepung bangsa lainnya. Akan tetapi kita sekarang ini, kita sedang dikepung oleh pandemi COVID yang terus melancarkan serangannya yang sangat, dapat dikatakan sangat ambisius, mematikan dan mengasingkan manusia sebagai tawanan, dan manusia hidup dalam tekanan-tekanan psikisnya. Itulah situasi yang sedang kita hadapi. Jadi kita bukan sedang mengepung sebuah bangsa, tapi kita sedang dikepung oleh virus COVID-19 ini. Bapak Saudara, apakah kita juga akan berdiam diri terhadap situasi itu? Tentu tidak. Dalam situasi berperang, menyerang atau bertahan, diperlukan benteng pertahanan. Jadi bukan saja menyerang, tapi bertahan juga itu membutuhkan benteng pertahanan. Upaya-upaya yang keras dibutuhkan. Dan itu sudah kita saksikan bersama dilakukan oleh berbagai instansi. Bahkan sampai pada pemberlakuan sanksi hukum. Akan tetapi Bapak Saudara, segala upaya itu tidak menghentikan jelajah pandemi COVID sampai saat ini. Tentu hal ini membawa kita sampai pada keputusasaan. Pandemi tidak bisa, Bapak Saudara, dibentengi dengan kayu yang keras. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, haruskah kita hands up, angkat tangan? Kalau kita bandingkan Bapak Saudara dalam pasal 28 ayat 2 dan ayatnya yang ke-7. Di sana mau menunjukkan upaya-upaya jangan dihentikan. Tetapi bagaimana kita dapat menjadikan Allah sebagai benteng pertahanan terakhir? Kalau kayu keras, vaksin yang ada pada saat ini tidak bisa membentengi kita, maka dalam relasi kita dengan Tuhan, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak bagaimana kita menjadikan Allah sebagai benteng terakhir kita. Sehingga Bapak Saudara, kita akan dikuatkan. Kita akan dimampukan menghadapi situasi ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali ke dalam bacaan kita, bahwa dalam tujuan hukum perang itu bukan sekedar berpikir secara selektif antara pohon buah-buahan dan pohon yang keras. Bukan sekedar untuk berpikir secara selektif. Tetapi Bapak Saudara, dalam perintah itu, sebenarnya di balik perintah itu, Allah menginginkan
umat selamat dan hidup. Kalau umat suruh membuat pagar supaya umat itu selamat dan hidup, maka dengan demikian Bapak Saudara, maka perintah ini seharus juga menguasai kita pada saat-saat seperti ini. Bagaimana kita terus membentengi diri kita, baik melalui masker, melalui vaksinasi, baik melalui ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada kita. Tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam relasi kita dengan Allah, kita tetap menjadikan Dia pelindung dan benteng. Dan itu sudah dilakukannya. Dia sudah memberikan jaminan hidup bagi setiap kita yang percaya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bandingkan dengan surat Roma pasal 13 ayat 2, seharusnya kepatuhan terhadap memerangi pandemi ini harus juga dilihat bahwa Allah menginginkan kita hidup dan selamat. Kiranya firman ini Bapak Saudara menjadi berkat buat kita semua di tengah-tengah situasi yang belum menentu sampai saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersatu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyambut renungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 250A. Kidung Jemaat 250A. Baitnya yang pertama. Perisai dan senjata, apapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniatkan dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami mau bersyukur atas firman yang ditaburkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga kami. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami
ketika kami ada di tengah-tengah situasi yang sulit dan tidak menentu pada saat ini terkait dengan pandemi COVID-19. Ya Tuhan yang Bapa, banyak orang yang juga mengalaminya. Mereka terpapar, bahkan banyak mereka yang tidak kuat untuk menghadapinya dan meregang nyawa mereka. Ya Tuhan yang Bapa, kami juga pada saat ini ada di dalam peperangan menghadapi COVID-19 ini. Berbagai upaya dilakukan baik pemerintah, baik instansi-instansi sosial masyarakat, melakukan upaya-upaya pencegahan melalui vaksinasi. Tapi sampai saat ini belum menghasilkan yang terbaik. Belum sampai pada pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Dan COVID-19 masih berjaya dan terus mencari-cari manusia yang dalam keadaan yang lemah. Ya Tuhan ya Bapa, kami tidak akan berputus asa. Kami mendapatkan kekuatan oleh firman yang baru saja disampaikan kepada kami dan menjadi satu perenungan bagi kami. Bahwa kami juga diingatkan, dimungkinkan bahwa selama kami hidup di dalam hidup yang bebas, dalam hidup yang nyaman, kami melupakan Engkau ya Allah, yang adalah benteng kehidupan kami. Kami mengandalkan kekuatan kami, kekayaan kami, harta kami. Tapi semua ini menyadarkan kami. Untuk itu Tuhan Bapa, beri kami kekuatan kemampuan untuk kembali ke jalan-Mu. Agar kami mau menjadikan Engkau yang adalah pagar dan benteng kehidupan bagi kami. Secara khusus bagi atau di dalam situasi pandemi pada saat ini. Biarlah kami kembangkan nilai-nilai spiritualitas kami. Bahkan justru sebaliknya, jangan kami meninggalkannya. Tapi justru kami membangun spiritualitas kami bersama dengan Tuhan. Agar ancaman-ancaman, baik itu ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu psikis kami dikuatkan dan dijaga oleh Tuhan. Sebuah berita baik di malam ini bahwa Engkau menginginkan kami selamat dan hidup. Inilah berita baik bagi kami dan mampukan kami berpegang atas berita firman ini. Ya Tuhan ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami, masyarakat secara luas, mampukan mereka juga sesuai dengan iman mereka. Bahwa kalau mereka harus patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, biarlah kiranya mereka juga melakukannya berdasarkan nilai-nilai keimanan mereka. Demikian juga bagi masyarakat Kristiani. Biarlah kiranya Tuhan Bapa, masyarakat Kristiani juga bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat secara luas. Dan biarlah kami masyarakat Indonesia khususnya bisa menjadi yang terbaik satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terpapar, masih dalam isolasi mandiri.
Kiranya Tuhan Bapa, apa yang mereka sedang lakukan saat ini, mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Dan kami begitu rindu untuk beberapa waktu ke depan mereka semua keluar dari posisi negatif, dari posisi positif menjadi posisi di negatif. Inilah kerinduan dan harapan kami. Kami menyerahkan setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami di dalam pimpinan dan cinta kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan di rumah kita masing-masing, dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Bapak Saudara, dengan pundi-pundi dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288. Kidung Jemaat 288, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 288, baitnya yang pertama. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan syukur kami ini, dan kuduskanlah, mampukanlah kami menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi amanat pengutusan bagi kita semua, laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah dunia ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 389. Baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Kidung Jemaat 389,
bait 1 dan baitnya yang keempat. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Mari kita naikkan doa kita, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, kini dan selamanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian ibadah keluarga berakhir pada malam ini, dan kami mengucapkan selamat terus beraktivitas. Di tengah-tengah situasi ini tetaplah terus berharap akan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, jadikanlah Dia benteng hidupmu. Sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang.